Pelaku kejahatan memang tak memandang gender. Siapa sangka beberapa wanita ini terjerembab dalam pusara kejahatan demi memperoleh keuntungan finansial. Atau bahkan demi melampiaskan rasa sakit hatinya, rela membayar orang untuk menghabisi nyawa sang suami. Beberapa waktu lalu, publik sempat digemparkan oleh penemuan jasad pria paruhbaya di kawasan hutan pinus Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah diketahui, jasad nahas tersebut bernama Samio Basuki Rianto yang berprofesi sebagai sopir online. Ia merupakan korban perampokan dan pembunuhan oleh konsumennya. Ini adalah bukti rekaman CCTV yang didapat polisi terkait kasus pembunuhan Samio Basuki Rianto. 4 orang yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut nampak kebingungan setelah mengalami kecelakaan dengan menggunakan mobil milik Samio Basuki Rianto. Hasil penyelidikan ada diduga 4 orang, wanita semua. Maka kita akan melibatkan juga Polwan. Polisi pun lantas melakukan perburuan terhadap keempat perempuan yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Perempuan yang ditangkap polisi ini bernama Ariska Saraswati. Ia diduga kuat terlibat dalam kasus perampokan dan pembunuhan Samio Basuki Rianto. Setelah menginterogasi Ariska, polisi kemudian memburu terduga pelaku lain atas nama Teresia Caroline Graciela alias Sela yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Polisi pun menyambangi kediaman Sela di wilayah Harapan Indah, Bekasi. Kami sedang mencari bukti yang namanya Sela. Ya, betul. Ada di sini yang namanya Sela. Ada bukan ini. Betul kamu? Ya. Oke. Boleh kami mengobrol dengan Sela? Silakan. Saya mendapatkan informasi dari teman kamu kalau barang bukti itu disimpan di rumah kamu, benar? Enggak. Jangan bohong. Jangan bohong. Teman kamu udah ada di kami. Jadi kami minta tolong sama kamu Untuk kooperatif. Jujur. Supaya prosesnya cepat selesai. Ya barangnya ada di saya. Oke. Bisa ditunjukkan di mana barangnya? Coba buka. Simpan di bawah. Buka. Kamu keluarin. Nah, keluarin. Siapa sangka pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap Samio adalah keempat perempuan ini. Bahkan satu di antaranya masih di bawah umur. Dalam aksinya, keempat perempuan ini memiliki perannya masing-masing. Ariska Saraswati berperan membantu membuang jasad korban. Sedangkan nama Teresia Caroline Graciela alias Sela bertugas menyembunyikan barang bukti. Serta Krismawati Cindy bertugas sebagai eksekutor. Dan RI, perempuan yang masih di bawah umur inilah sebagai otak pelaku sekaligus eksekutor. Kita terapkan pasal 338 pembunuhan, 340 pembunuhan berencana, dan
365 pencurian dengan kekerasan. Tetapi perannya masing-masing berbeda. Ada 2 orang sebagai pelaku utama yang mengeksekusi korban dan 2 orang lagi sebagai turut serta membantu kegiatan ini. Ancaman hukumannya 20 tahun maksimal seumur hidup. Pada bulan Maret lalu, Polres Metro Tangerang Kota mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Modusnya, para sindikat ini merekrut korbannya melalui media sosial yang menjanjikan pekerjaan sebagai pramusaji di Kota Batam dengan gaji tinggi. Bukan dijadikan sebagai pramusaji, para korbannya justru dijadikan pekerja seks komersial di tempat hiburan malam yang ada di Kota Batam. Selamat malam rekan-rekan. Tadi kita mendapatkan laporan dari seorang ibu-ibu yang kehilangan anaknya, atau bisa dibilang sebelumnya anaknya itu bekerja di Bekasi. Tapi setelah itu anaknya ternyata begitu dicari tahu saat ini sedang meminta pertolongan dan dipekerjakan di Batam. Anak ini direkrut atau diiming-imingi oleh seorang laki-laki yang berada di daerah Cikokol. Jadi Pak Agil dan beserta rekan-rekan yang lain tolong untuk disiapkan mindiknya, juga jangan lupa keselamatan harus selalu dijaga. Perburuan terhadap terduga pelaku pun dilakukan. Target polisi adalah seorang wanita bernama Bibit dan pria bernama Robi. Mereka diduga kuat sebagai penyalur pekerja seks komersial di bawah umur ke Kota Batam. Bu Bibit. Bu Bibit. Buka pintunya, buka. Ya, segitu aja. Bibit mana? Bibit mana? Bibit mana? Bibit mana? Woi, Bukan dulu. buka dulu. Yuk. Duduk. Mana bibitnya? Mana? Pak. Bu Bibit. Iya, Pak. Bu Bibit. Sini, Bu. Ya. Ibu nama Bu Bibit? Iya. Depan dulu, Bu. Kita mau tanya-tanya, kita dari Polres Metro Tangerang Kota, Bu. Barang-barangnya Ibu mana aja? Gabung. Iya. Itu pekerjaannya apa? Saya tanya. Penyalur, Bu. Penyalur apa? Tenaga kerja. Jadi tenaga kerja atau jadi PSK? BRT itu. BRT atau PSK? BRT, PSK kan di kafe baru 1 bulan. Mana dokumen-dokumen keberangkatannya? Tidak ada. Yang Ibu punya apa? Dokumen PRT. Dokumen PRT? Iya. Ibu selain di sini siapa lagi? Kerja sama siapa lagi? Yang ngasih saya Pak Maman, Pak. Pak Maman? Iya. Siapa dia Pak Maman? Pak Maman itu perempuan, Pak. Rupanya di mana, Maman? Di sana. Ayo tunjuk kami ya. Ayo. Sekarang Ibu ikut dulu ya. Biar kita ikut. Ibu sama suaminya sekarang ikut kami dulu ya. Tunjuk Maman. Setelah merangkap Bibit dan Robi, polisi kemudian memburu Maman. Pria yang diduga kuat juga sebagai penyalur pekerja seks komersial ke Kota Batam. Man. Sebelah, belong. Woi, Man, buka. Man. Man. Jangan gerak. Itu Man. Siapa yang di sini? Saya baru. Geser. Ada apa ini, Pak? Ada apa? Duduk. Kamu kenal Bibit nggak? Bibit. Nggak kenal, Pak. Kamu jangan bohong. Kamu kenal Bibit nggak? Iya, nggak kenal, Pak. Hah? Kamu kerjanya apa, Man? Kamu ngapain kerjanya? Ya, saya kerja di sini nyalurin pekerja, Pak. Kemana? Pembantu.
Daerah Jakarta. Kemana? Kemana lagi? Daerah Jakarta. Kemana lagi? Ada yang ke Batam nggak? Hei, ada yang ke Batam nggak? Oh iya. Ada nggak? Ya kemarin Pak disalurin lewat Mbak Pipit. Ada nggak? Iya Pak. Kenal kamu kan? Oh iya kenal Pak. Pasca interogasi terhadap Maman, polisi pun memburu wanita bernama Serly atau akrab disapa dengan sebutan Mami Serly. Otak pelaku sekaligus muncikari dalam komplotan ini yang berada di Kota Batam. Anak-anak ke Batam ya? Bener ya? Dengan Bu Serly, masuk ke dalam dulu sebentar. Duduk Bu. Berapa nih? Ibu dengan Bu Serly? Ya. Kita dari Polres Metro Tangerang Kota. Apakah Ibu kenal dengan? Kenal, tapi tidak lagi kerja sama saya. Dia minta di tempat lain. Sekarang ada di mana? Ada di atas. Bisa Ibu tunjukkan sama kita? Apa Bu pekerjaannya? Tempat saya. Iya. Tempat saya cuma sekedar minuman. Tapi dia minta yang lebih. Ibu suruh dia untuk melayani laki-laki? Tidak. Tidak. Berapa Ibu gaji dia? Bulan 1 bulan. 1 juta. Umurnya berapa Bu? Umur siapanya? Dia bilang 18. Ibu tahu nggak kalau dia di bawah umur? Dia bilang udah pas. Dia yang minta sendiri. Apakah dia punya KTP Bu? Dia buktikan dengan KTP? Tidak ada kakak dia. Kalau ada di mana? Di atas. Masih ada di atas. Ibu bisa tunjukkan sama kita? Tidak mau kerja sama saya lagi. Ibu bisa tunjukkan sama kita? Iya, mari. Sini. Kamarnya. Ini. Kamu siapa, Dek? Saya Temenmu yang lain mana lagi? ada di samping. Ada di samping. Coba tunjukkan. Kamu siapa? Coba sini, kalian kumpul dulu. Sana. Umur kalian berapa? Kamu berapa umurnya? 19 tahun. 16 tahun berapa? Kamu di sini kerja sebagai apa? Sebagai pembantu. Kamu sebagai pembantu? Sebagai pembantu atau dipekerjakan yang lain-lain? Dijaminnya sebagai pembantu. Tapi dikerjakannya sebagai ibu. Ya udah, sekarang pulang kita ya ke rumah orang tua kalian. Ayo. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang istri rela membayar orang untuk menghabisi nyawa sang suami. Inilah detik-detik saat warga mengevakuasi jasad Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, yang ditemukan tewas di dalam mobilnya. Saat ditemukan, kondisi mobil yang dikendarai Jamaluddin terperosok ke dalam jurang dan menabrak pohon sawit di perkebunan sawit Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Saat ditemukan, ada sejumlah luka di tubuh Jamaluddin. Dan untuk keperluan penyelidikan, jasad Hakim Pengadilan Negeri Medan ini dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Misteri kematian Jamaluddin akhirnya terungkap. Aparat kepolisian daerah Medan, Sumatera Utara telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Masing-masing Jeffrey Pratama dan Reza Fahlevi yang merupakan eksekutor pembunuhan. Serta Zuraida Hanum, istri korban yang merupakan otak pelaku. Berdasarkan keterangan polisi, Jeffrey dan Reza dijanjikan uang 100 juta rupiah dan akan diberangkatkan umroh oleh Zuraida jika berhasil menghabisi nyawa suaminya, Jamaluddin. Sementara
Alasan Zuraida tega menghabisi nyawa Jamaluddin lantaran sakit hati karena sang suami telah berselingkuh dengan wanita lain. Dalam rekonstruksi ini terlihat jelas bagaimana Jeffrey dan Reza mengeksekusi Jamaluddin di dalam kamar rumahnya Komplek Royal Monaco, Kecamatan Medan Johor. Usai mengeksekusi Jamaluddin, ketiga tersangka sempat berselisih paham untuk menentukan pembuangan jasad korban. Bahkan sebelum dibuang, Zuraida Hanum yang merupakan otak pelaku sempat tidur selama 3 jam di samping jasad suaminya. Rekonstruksi untuk membantu Bapak Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan atau tuntutan, mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi, sehingga unsur yang dituduhkan oleh penyidik 340 pembunuhan berencana nanti bisa secara konstruktif didakwakan oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum. Proses pembunuhan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin terjadi mulai Kamis 28 November hingga Jumat 29 November 2019. Hal ini terlihat dari rekaman kamera pengawas CCTV. Dari CCTV yang terletak di 8 titik ini, terlihat 2 tersangka masuk ke dalam rumah korban pada Kamis malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, bersamaan dengan korban yang baru pulang bekerja. Setengah jam kemudian, korban beristirahat di dalam kamarnya. Kemudian Jumat sekitar pukul 1 dini hari, Jeffrey Pratama dan Reza Fahlevi mengeksekusi korban. Selanjutnya, pukul 4 pagi, mobil yang diduga kuat membawa jasad Jamaluddin pun keluar dari dalam rumah. Sampai akhirnya, jasad Jamaluddin ditemukan di dalam mobilnya, terperosok ke dalam jurang dan menabrak pohon sawit pada Jumat siang. Kasus ini adalah pembunuhan berencana, sehingga penyidik juga merekonstruksikan untuk dugaan persangkaan pasal yang digunakan adalah 340 dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Itu, Komandan.